Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story. Tempat dimana kita akan berbagi fiksi horor, creepypasta, teka-teki riddle, cerita misteri, atau pengalaman horor yang menyelinap dalam kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kita akan merambah ke dunia yang gelap dan mencekam di balik rutinitas sehari-hari di tempat kerja. Siapa yang pernah berpikir bahwa tempat yang seharusnya penuh dengan aktivitas produktif bisa menjadi panggung dari kisah-kisah horor yang membuat bulu kuduk merinding? Di balik meja-meja dan ruang rapat, ada cerita-cerita yang menakutkan yang tersembunyi di sudut-sudut gelap tempat kerja. Story yang akan dibagikan sama Naina akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Karena yang harus kalian tahu, bahwa sosok ini bukan cuma menghantui Naina di tempat kerja, tapi justru ikut sampai ke kamar kosnya. Jadi gimana? Apakah kalian udah siap dengan earphone di telinga kalian? Kalau gitu kita dengerin cerita Naina sama-sama. Halo semuanya, aku Naina. Tapi biasanya aku dipanggil Nai. Saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai call center agent, atau bisa juga disebut telemarketing. Aku udah bekerja kurang lebih selama 2 tahun, tapi di sini usiaku terbilang yang paling muda dibandingkan yang lainnya. Kebetulan jam kerja di tempatku ini nggak sama seperti jam kerja pada umumnya. Jadi di sini ada 2 shift. Shift yang pertama, atau kami menyebutnya shift pagi, biasanya kami masuk jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore. Sedangkan shift berikutnya, atau shift siang, masuk jam 1 siang dan pulang jam 9 malam. Jumlah karyawan di sini kurang lebih 20 orang, dan kebetulan lagi di timku saat ini dari sekitar kurang lebih 10 orang, cuma ada 1 orang laki-laki dan 9 sisanya adalah perempuan. Berbeda dengan bekerja di shift pagi, bekerja shift siang ini bisa lebih santai. Terutama kalau sudah di atas jam 5 sore, intensitas telepon dari konsumen paling banyak cuma 10-20% dibandingkan dengan shift pagi. Jadi kebanyakan dari kami cuma ngobrol, dengerin musik, tapi beberapa ada juga yang bikin laporan atau bahkan jajan. Oh ya, di antara timku ini ada 2 orang yang cukup sensitif dengan makhluk tak kasat mata. Yang satu, sebut aja namanya Indah, dan yang satunya lagi namanya Anggi. Kebetulan aku dan Anggi tinggal di satu kamar kos yang sama. Jadi, aku udah gak aneh kalau terkadang Anggi suka bersikap aneh setiap kali merasakan atau bahkan melihat kehadiran makhluk lain. Sore itu sekitar jam 6, seusai maghrib, suasana di kantor udah mulai sepi, karena sebagian besar karyawan udah pada pulang. Ditambah lagi, di luar juga udah mulai gelap karena hari udah mulai malam. Terus juga kebetulan malam itu adalah malam Jumat. Jadi, suasananya makin terasa horor kan? Aku dan 9 orang karyawan lainnya, termasuk juga Tono, 1 orang karyawan laki-laki, lagi sibuk dengan aktivitas kami masing-masing. Sampai pada akhirnya, kita semua dikagetin sama suara teriakan Indah. Gak tahu kenapa tiba-tiba aja Indah teriak sambil nunjuk ke arah pintu dengan muka yang ketakutan. Dia terus-terusan bilang, "Itu,
Ada banyak rombongan. Ada mau naik. Aku lupa kasih tahu kalau kita semua kerjanya ada di lantai 2. Sementara di lantai 1 ada resepsionis dan beberapa display barang-barang yang kami jual. Dan resepsionis itu juga udah pada pulang dari jam 5 sore. Jadi di lantai 1 kosong. Gak ada orang sama sekali. Aku sama beberapa teman yang lain mulai ngerasa panik sambil mikir, itu maksud omongannya Indah apa? Sementara tadi, kalau aku gak salah lihat, di bawah tangga itu kosong. Gak ada apa-apa. Terus tiba-tiba, Indah teriak lagi. Tia, tutup pintunya. Cepet. Dia bingung kan? Tapi akhirnya, dia nurut. Terus buru-buru nutup pintu ruangan. Mukanya Indah juga kelihatan panik banget. Bahkan sampai kelihatan pucet. Dan gak lama kemudian, dia pingsan. Kita semua yang ada di situ makin panik dong. Terutama Tono, yang juga bingung gak tahu harus ngapain. Di satu sisi, dia gak enak mau angkat cewek. Di sisi lain, gak mungkin juga kan dia ngebiarin Indah tergeletak begitu aja di lantai. Dan beberapa saat kemudian, Tono, yang biasanya tukang bercanda dan suka cengengesan, kali ini tingkahnya aneh banget. Dia seolah-olah bersikap kayak pemimpin yang lagi merintah anak buahnya. Tapi di sisi lain juga, dia bersikap kayak jagoan yang seolah tahu bakalan ada bahaya yang mengintai di balik pintu itu, terutama di bawah tangga. Lo semua jagain Indah. Gue mau turun. Jangan ada yang ikut gue ya. Tono masih memerintah. Dan dengan penuh keberanian, dia buka pintu, terus turun tangga sendirian. Kita semua yang ada di situ saling pandang satu sama lain. Karena emang gak ada yang ngerti sama apa yang terjadi sebenarnya. Sampai akhirnya Anggi cerita, kalau barusan Indah lihat ada banyak banget makhluk halus. Mulai dari yang kecil sampai yang gede, berbondong-bondong mau naik dan masuk ke dalam ruangan kita. Tapi anehnya, mereka gak bisa masuk. Gak tahu kenapa. Detik itu juga kita semua merinding. Dan yang tadinya pada berpencar, langsung ngumpul di satu sisi yang sama. Beberapa menit kemudian Tono balik ke ruangan dengan muka yang agak tegang dan juga berkeringat kayak habis olahraga gitu. Tapi dia bilang, dan dia bisa jamin, kalau makhluk-makhluk itu udah pergi dan di bawah udah aman. Seolah dia udah bernegosiasi atau entah melakukan apa sampai pada akhirnya kita semua bisa bernafas lega. Di sisi lain, Indah yang juga udah mulai sadar juga ngomong hal yang sama kayak Anggi. Tapi ujung-ujungnya Tono malah ngomel ke Tia. Tia, lain kali lu jangan jorok ya. Lu lagi haid kan? Beresan tuh darah lu yang berceceran di kursi. Bukannya buru-buru dilap, malah dibiarin aja. Mereka jadi datang karena nyium aroma darah lu. Tia yang saat itu ngerasa bersalah akhirnya nurut dan langsung bersihin darah yang ada di kursi kerjanya pakai tisu, terus dicuci. Ada berapa orang di sini yang lagi pada haid? Tono nanya lagi dan ternyata 7 orang dari 9 orang yang ada di situ itu semuanya lagi pada haid. Pantes saja mereka bilang wangi. Kata Tono lagi.
Waktu itu kita semua nggak ada yang bilang atau bahkan kasih tahu ke Tono kalau sebagian besar dari kita itu pada haid. Apalagi dia yang kelihatan bingung banget dan seolah pengen banget ngomong ke Tono kalau kenapa sih Tono itu bisa tahu kalau dia lagi haid. Tapi di sisi lain kami bersyukur karena akhirnya semuanya baik-baik aja. Termasuk juga Indah yang udah mulai pulih dan bahkan udah bisa cerita soal apa aja yang tadi dia lihat di bawah tangga. Kita juga bersyukur banget karena selain masih ada Tono yang ternyata bisa dibilang bisa mengatasi dan berurusan sama makhluk halus. Kalau nggak ada dia, kita nggak tahu lagi mesti gimana. Nggak terasa waktu udah makin malam karena insiden barusan supervisor aku yang juga perempuan, sebut aja namanya Lesti, mutusin buat kita semua untuk pulang sedikit lebih cepat 10-15 menit dari jam yang seharusnya. Karena emang udah gak ada telepon juga dan suasananya juga udah makin mencekam dan khawatir hal-hal yang lebih buruk bakalan terjadi. Akhirnya kita semua pulang. Pas ngelewatin tangga dan ruangan lantai 1, sempat ada perasaan gak enak. Tapi karena tadi Tono bilang udah gak ada apa-apa, ya kita mencoba biasa aja. Meskipun jujur masih ada rasa deg-degan sih, walaupun sedikit. Selama perjalanan pulang aku emang udah ngerasa ada yang gak beres sama Anggi. Dia yang biasanya selalu ngajak aku ngobrol di perjalanan, kali ini diem aja. Dan tatapannya tajam. Tapi tertuju ke satu arah aja. Kayak lagi ngeliatin sesuatu. Ngeliat ekspresi Anggi yang udah gak biasa itu, aku tahu. Kayaknya ada yang gak beres nih. Waktu sampai di kosan, Anggi bilang ke aku, "Cuci kaki dulu ya, Nay. Baru masuk kamar." Jadi kamar kos aku itu dulunya emang bekas gudang. Tapi ada kamar mandi di dalam. Sebelum masuk ke kamar, kita lebih dulu ngelewatin kamar mandi di sebelah kanan. Dan kita ngelewatin koridor terlebih dulu. Sebelum akhirnya ada pintu masuk ke kamar. Sebenarnya bentuknya lebih kayak kontrakan satu petak dengan kamar mandi di dalamnya sih, dibandingin kayak satu kamar kos. Di dalam kamar lagi-lagi Anggi masih menatap ke satu arah. Dari tadi pulang kerja, tatapannya tuh gak beralih dari arah pintu. Tepat di depan kamar mandi. "Lo kenapa sih?" Akhirnya aku nanya. Karena udah mulai bingung nih sama sikap anehnya Anggi. Gue bacain loh. Atau Anggi kayak lagi ngomel dengan tatapan tajam ke arah pintu kamar. "Ada apaan sih, Gi?" Aku nanya lagi dong. Karena aku bingung. Terus Anggi bilang, kalau makhluk yang tadi ada di kantor ternyata masih ada dan ikutin kita sampai ke dalam kosan. Untungnya dia gak bisa masuk ke dalam kamar dan cuma berdiri di depan pintu kamar mandi. Tapi gak tahu juga kenapa dia gak bisa masuk. Mungkin karena kita sering banget ngaji dan alhamdulillahnya juga rajin ibadah. Jadi makhluk itu gak bisa masuk begitu aja. Akhirnya Anggi nyuruh aku buat setel murotal Al-Quran dan ditaruh di depan pintu kamar kos. Aku emang gak bisa lihat apa-apa di sana. Tapi pas aku naruh HP di sana, aku benar-benar ngerasa merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan kalian percaya atau enggak, suhu ruangan di sana emang terasa lebih panas daripada di dalam kamar.
Padahal biasanya di sana justru terasa lebih dingin dari di kamar. Tapi kali ini beda. Ya mungkin karena makhluk itu beneran ada. Kita terus-terusan muter murotal sampai akhirnya kita ketiduran dan kebangun besok paginya. Untungnya Anggi bilang makhluk itu udah gak ada lagi dari azan subuh tadi. Dan kita semua bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasanya. Dan Anggi juga bilang kalau makhluk itu udah gak balik lagi. Tapi beberapa hari kemudian Anggi baru cerita kalau sebenarnya makhluk itu masih ada, mengawasi kami beberapa meter dari tempat kos kami. Well guys, gimana cerita barusan? Apakah kalian merinding dengernya? Atau menurut kalian justru biasa aja? Coba komen di bawah. Jadi gimana tuh? Ternyata Anggi cuma berupaya buat nenangin Naina dan bilang kalau makhluk itu udah gak ada. Padahal ternyata dia masih ada di situ dong. Kalau menurut aku, cerita ini lumayan bikin merinding juga sih guys. Kalau kalian punya cerita yang lebih serem dan bikin merinding lagi, boleh banget dikirim ke sini dan kita bakalan bacain dan dengerin ceritanya sama-sama. Emailnya ada di kolom deskripsi ya. Makasih buat Nana yang udah berbagi pengalaman horornya sama kita. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka videonya. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!